Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya wa rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amma ba'du. Ikhwati fillah, melanjutkan kembali materi kita masih di i'rab juz amma. Setelah kemarin kita membahas hubungan antara ism ma dengan harfu jar an, sekarang kita akan membahas apa yang disebut dengan ta'alluq syibhil jumlah. Ta'alluq syibhil jumlah, syibhul jumlah yang dimaksud adalah al-dharaf wal jar wal majrur huwa rabitun ma'nawiyyun bima qablahu aw ba'dahu fil ibarati. Jadi yang dimaksudkan dengan ta'alluq syibhil jumlah adalah ikatan maknawi antara syibhul jumlah dengan apa yang ada sebelumnya atau apa yang ada sesudahnya dalam suatu frase. Untuk lebih mudah memahami, kita perhatikan contoh berikut ini. Ini adalah salah satu bentuk syibhul jumlah dalam bentuk jar wal majrur. Fil masjidi, di masjid. Jika saya katakan fil masjidi, tentu orang akan bertanya-tanya, ada apa di masjid? Atau siapa di masjid? Ini karena syibhul jumlah bukanlah al-jumlah al-mufidah, bukanlah kalimat sempurna, sehingga dia membutuhkan sandaran atau ikatan kepada sesuatu yang membuat dia menjadi lebih dipahami. Jika kemudian syibhul jumlah ini kita lengkapi dengan tambahan yusalli zaidun, maka pengertiannya menjadi sempurna, yaitu Zaid sedang sholat di masjid. Maka kemudian kita katakan fil masjidi muta'alliqun bi yusalli, bahwa fil masjidi adalah objek atau sesuatu yang terkait dengan atau yang memiliki hubungan dengan pekerjaan yusalli. Sementara yusalli sendiri kita sebut sebagai muta'allaqun, yaitu yang menjadi kaitan dari muta'alliqun. Muta'allaq kok itu harus berupa fi'il atau yang menyerupai fi'il, sibhul fi'li, yakni ism-ism yang beramal dengan amalan fi'il. Detailnya insyaallah akan kita bahas dalam kesempatan yang terpisah. Kemudian ta'alluq syibhul jumlah juga bisa terjadi pada dzaraf, baik itu dzaraf makan maupun dzaraf zaman. Contohnya fauqas sathi, di atas atap. Sama seperti jar wal majrur, dia merupakan syibhul jumlah, belum memberikan faedah tertentu sehingga harus dilengkapi. Misalnya kita buat menjadi Khalidun jalisun fawqas sathi, Khalid duduk di atas atap. Nah, kita lihat di sini jalisun adalah ism fa'il yang beramal seperti amalan fi'il, jadi menunjukkan pekerjaan tertentu, sehingga kita katakan fawqas sathi muta'alliqun bi jalisun, dia terkait dengan jalisun. Sementara jalisun sendiri adalah muta'allaqun yang berasal dari ism fa'il yang beramal dengan amalan fi'il. Ini contoh ta'alluq syibhul jumlah yang sederhana. Sekarang kita akan lihat ta'alluq syibhul jumlah untuk apa yang ada di surah An-Naba ayat pertama, yaitu anma. Anma ini adalah syibhul jumlah, belum memberikan faedah tertentu,
sehingga kita harus mengkaitkannya dengan sesuatu. Para ulama nahwu kemudian mengatakan bahwa setidaknya ada dua hal yang bisa terkait dengan anma. Yang pertama, muta'alliqun bil fi'li yatasaalun. Dia terkait dengan fi'il yatasaalun yang ada setelahnya. Hadza huwa adh-dhahiru 'inda as-samin. Dan inilah yang nampak dengan jelas menurut pendapat As-Samin Al-Halabi, seorang pakar nahwu. Kemudian yang kedua, dia muta'alliqun bil fi'li muqaddarin. Dia bisa terkait dengan fi'il yang dikira-kirakan. Min jinsi ma ba'dahu, dari jenis apa yang ada setelahnya. Untuk memahami pendapat yang kedua ini, salah satu yang bisa kita rujuk misalnya adalah tafsir Imam Qurtubi. Beliau menuliskan dalam tafsir beliau, warawa Abu Salihin an Ibni Abbas radhiyallahu anhu. Abu Salih meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qal, bahwa beliau mengatakan, kanat Quraisyun tajlisu lamma nazala al-Qur'anu, bahwa kaum Quraisy sedang duduk-duduk saat Al-Qur'an turun. Fatatahaddatsu fima bainaha, maka mereka pun kemudian mendiskusikan tentang Al-Qur'an tersebut. Faminhumul musaddiqu wa minhumul mukadzibu bih. Di antara mereka ada yang membenarkan Al-Qur'an dan di antara mereka ada pula yang mendustakan Al-Qur'an. Fanazzalat amma yatasaalun, maka turunlah ayat amma yatasaalun, yakni awal surah An-Naba ini. Waqila, dan sebagian ulama lain mengatakan atau berpendapat amma bimakna, bahwa makna amma adalah fima yatashaddadul musyrikuna wa yakhtasimuna, dalam hal apa orang-orang musyrik saling berdebat dengan keras, wa yakhtasimuna, dan saling berbantah-bantahan. Nah, jika ini yang kita gunakan, maka anma pada awal surah An-Naba ini dia muta'alliq bi, terkait dengan yatashaddadu wa yakhtasimuna, perdebatan yang keras dan bantah-bantahan yang dilakukan oleh kaum musyrik Quraisy terkait Al-Qur'an saat Al-Qur'an itu turun di tengah-tengah mereka. Karena fi'il yatashaddadu wa yakhtasimuna itu tidak tertulis dengan jelas sebagaimana yatasaaluna, maka disebut bahwa dia muta'alliqun bi fi'li muqaddar. Dia terkait dengan fi'il yang bersifat muqaddar, dikira-kirakan, yakni yatashaddadu wa yakhtasimuna. Alhamdulillah, dengan demikian kita sudah mengetahui ta'alluq dari anma pada awal surah An-Naba ini, baik secara zahir maupun muqaddar. Sebagaimana yang kita bahas tadi, Anda dapat melihat bagaimana keterkaitan i'rab dengan tafsir Al-Qur'anul Karim. Demikian saya cukupkan video kita kali ini sampai di sini. Insyaallah pada kesempatan berikutnya kita akan membahas kata atau kalimah yatasaaluna pada ayat pertama surah An-Naba ini. Semoga bermanfaat. Allahu ta'ala alam. Allahumma arhamna bil Qur'an. Terima kasih atas waktunya menyimak video ini dari awal hingga akhir. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.